dan kehilangan dengan mengubah reruntuhan rumahnya menjadi kanvas perjuangan. Di tengah kehancuran jalur Gaza, seorang seniman muda Palestina bangkit dari tragedi yang merenggut segalanya, bahkan sebagian dari penglihatannya. Aris Al-Safin kehilangan satu mata dalam konflik berdarah, namun tak pernah kehilangan visinya. Di antara dinding-dinding yang hangus dan retak akibat gempuran, ia menemukan kembali makna hidupnya. Dengan serpian arang sisa dari api yang menghancurkan rumahnya, Aris menggambarkan setiap goresan menjadi saksi bisu penderitaan, kehilangan, dan keteguhan. Dirinya melukis di dinding rumah yang nyaris rata dengan tanah. Di sekelilingnya, puing-puing dan kehancuran menjadi latar nyata dari kisahnya. لما برسم قوة التركيز بعين واحدة بسبب صداع إنه خلاص بترك الفحم بسيب الفحم يعني إنه مش قادر إني أكمل بصير في غباش في العين التانية بشكل كامل مش وبقول بظني إنه خلاص بعدين برجع لها بس إنه مع ذلك لا أنا بدي أرسم لأنه الرسم هو جزء من هويتي جزء مني الإشي اللي أنا متمسكة فيه لأنه كنت أشرد من الواقع كله على الرسم فهذا إشي مني وفيه يعني الرسم فإشي صعب لما صغبت بعيني كان. Perang merenggut matanya, keluarganya, dan rumahnya, namun tak mampu memadamkan cahaya yang ia lukis di tengah kehancuran. Bagi Aris, rasa sakit bukan akhir, melainkan awal dari karya yang berbicara kepada dunia. Pemirsa, militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone tersebut hancur dan terbakar di langit. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih panas akibat blokade yang dilakukan oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga menemukan puing-puing drone yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Terlihat drone yang jatuh dievakuasi oleh warga hancur berkeping-keping. Hingga saat ini belum ada keterangan terkait dengan pemilik drone tersebut yang ingin menembus blokade Selat Hormuz. Pemirsa, Amerika Serikat hentikan operasi Epic Fury ke Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi Project Freedom atau pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Selain akhiri operasi Epic Fury, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Pemirsa, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush terlihat melintasi Laut Arab di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kehadiran kapal ini diklaim untuk memperkuat blokade laut terhadap Iran sekaligus mengamankan jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi kapal induk USS George H.W. Bush saat ini berada di Laut Arab.
Kapal perang ini membawa lebih dari 60 pesawat tempur. Penggerahan dilakukan untuk mendukung blokade laut terhadap Iran yang mencakup wilayah Teluk Oman hingga Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi. Pemirsa, Hizbullah kembali merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Kozah, Lebanon Selatan. Target serangan tersebut adalah sebuah tank Merkava milik pasukan Israel. Dalam rekaman lainnya, drone Hizbullah juga menargetkan sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Al-Bayadah, Lebanon Selatan. Peristiwa tersebut diklaim Hizbullah terjadi pada 1 Mei 2026 pada pekan lalu. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Ya, pemirsa, pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis video serangan roket ke pasukan Zionis Israel di Al-Bayadah. Serangan ini terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah meski gencatan senjata masih berlangsung. Roket-roket yang diluncurkan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pemirsa, meskipun ada gencatan senjata, namun Zionis Israel terus melancarkan serangan udara hampir setiap hari ke Lebanon Selatan. Bahkan dampaknya kota-kota di Lebanon hancur dan 2.000 lebih warga meninggal dunia. Militer Israel menargetkan kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Langit yang gelap pun menyala usai misil Israel menghantam kota. Sejumlah kota di Lebanon hancur. Ambulans bersiaga di sejumlah bangunan yang rusak untuk memberikan bantuan medis ke korban serangan Israel. Jalan-jalan di kota Lebanon tertutup abu sisa bangunan dan kendaraan yang hangus akibat serangan Israel. Di beberapa titik bahkan api masih terlihat menyala. Beberapa warga masih bertahan di rumahnya dan tak mau mengungsi bersama 1 juta warga Lebanon lainnya. Tak hanya pemukiman, lahan pemakaman juga hancur berantakan terdampak serangan Israel ke Lebanon. Ratusan serangan militer Israel ke Lebanon telah menewaskan 2.702 orang tewas dan 8.000 lebih warga terluka. Meski ada gencatan senjata, Zionis Israel terus melancarkan serangan udara dan artileri hampir setiap hari ke Lebanon Selatan dengan dalih mengincar anggota Hizbullah. Ya, pemirsa, Israel menyerang pengendara sepeda motor di Lebanon Selatan. Militer Israel menyebut pengendara motor itu adalah anggota Hizbullah. Pemirsa, tentara Israel merilis video sebuah drone bersenjata yang menyerang 2 orang yang mengendarai sepeda motor di Lebanon Selatan. Drone mengikuti 2 pengendara sepeda motor dan menabrak kendaraan tersebut. Militer Israel mengatakan bahwa pengendara tersebut telah diidentifikasi sebagai militan Hizbullah yang melarikan diri. Zionis Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan melalui serangan udara melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel melakukan serangan udara yang dilakukan dan diduduki oleh pejuang Hizbullah. Serangan Israel ini menghancurkan sejumlah bangunan di Lebanon Selatan. Asap pekat terlihat usai serangan udara Zionis Israel menargetkan pejuang Hizbullah.
Ya, pemirsa, militer Israel IDF mengklaim telah menghancurkan jaringan terowongan di Lebanon Selatan dan menewaskan lebih dari 250 anggota Hizbullah. Operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah dilakukan oleh Divisi 146 IDF yang saat ini beroperasi di sepanjang garis pertahanan depan di Lebanon Selatan. Sejak awal operasi hingga saat ini, pasukan Israel mengklaim telah membongkar total 5 terowongan bawah tanah dan ribuan infrastruktur milik Hizbullah. IDF juga menyatakan lebih dari 250 anggota Hizbullah tewas dalam serangan jarak dekat dan juga serangan udara. Selain itu, pemirsa, ratusan senjata termasuk drone, bahkan peledak, rudal anti-tank, dan peluncur roket RPG berhasil diamankan. Ya, sementara itu helikopter jenis Apache milik Israel menyerang Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan untuk melumpuhkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Pemirsa, Israel terus membombardir Lebanon Selatan meskipun di tengah gencatan senjata. Serangan Israel terang-terangan menyasar pemukiman warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan di kawasan Ansariyeh, Lebanon Selatan. Bahkan Israel terus menggempur pemukiman warga di Lebanon Selatan meskipun gencatan senjata masih diberlakukan. Asap mengembung tinggi di langit Ansariyeh, Lebanon Selatan. Pemboman yang dilakukan Israel di Ansariyeh dilakukan di tengah gencatan senjata. Bahkan Israel pun terang-terangan membombardir kawasan pemukiman warga. Israel selalu berdalih menyasar pejuang Hizbullah meskipun klaimnya tidak terbukti. Sementara itu, serangan Israel juga menyasar pemukiman warga di Masrat Farzous, distrik Nabatiyeh juga di Lebanon Selatan. Sejumlah mobil warga hangus terbakar, sementara sejumlah bangunan warga juga runtuh terkena bom serangan udara Israel. Belum ada laporan korban jiwa akibat serangan Israel ini.